Kementerian Pertahanan memungkinkan juga akan ada potensi untuk melakukan penambahan sejumlah alutsista dan berbagai alat-alat pendukung lainnya di bidang pertahanan negara kita. Sambil kita juga melihat sekarang visual terbaru dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ini bersiap untuk melakukan upacara kenegaraan menyambut kedatangan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki di Indonesia, didampingi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan dikawal oleh sejumlah peserta upacara dari jajaran Pak Pamres. Pokok senjata! Front! Lapor upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bagi tempat. Ya, ini adalah momen pasca penyambutan khusus dan juga dari Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Erdogan bertemu dengan Menteri jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam kunjungan ini juga menjadi simbol perayaan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan Turki. Dan juga tadi secara khusus Presiden Erdogan disambut dengan 75 pasukan berkuda. Dan dari iringan ini kemudian Presiden Prabowo Subianto menjemput secara khusus Presiden Erdogan turun dari kendaraannya. Dalam pertemuan kali ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Erdogan disebut akan membahas sejumlah isu, terutama di bidang pertahanan, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Namun demikian, telah tersebut ada penjajakan terkait dengan peluang kerjasama, terutama pengembangan industri pertahanan, terutama pengembangan jet tempur mutakhir. Selain itu juga kapal laut untuk operasi kemanusiaan, serta juga kapal selam, di mana ini menjadi salah satu visi dari Prabowo Subianto untuk menjaga dan memperkuat ketahanan dari Republik Indonesia. Turki dan Indonesia merupakan kekuatan menengah di negara berkembang dan saat ini tergabung dalam organisasi BRICS, di mana ini merupakan organisasi kerjasama untuk menandingi atau mencegah dominasi dari Amerika Serikat di perekonomian dunia. Sebelum berkunjung ke Indonesia, Presiden Erdogan juga sempat mengunjungi Malaysia, dan setelah dari Indonesia, Erdogan juga nanti akan berkunjung ke Pakistan. Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Indonesia di Turki menyatakan bahwa kawasan ketiga negara ini merupakan jangkar dari hubungan Turki di kawasan regional Asia. Kami juga masih terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Tifal, tadi sambungan hangat dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap kedatangan khusus dari Presiden Erdogan, dan juga sambutan ini merupakan sambutan yang sangat hangat karena merayakan 75 tahun hubungan Indonesia dengan Turki. Seperti apa tadi Anda melihat dan memantau secara dekat pertemuan langsung antara Prabowo dan juga Presiden Erdogan? Eratnya hubungan antara kedua tokoh ini, Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sesungguhnya tidak hanya terlihat di hari ini saja. Namun kemarin saat kedatangan Presiden Erdogan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Presiden langsung bertemu dengan Presiden Erdogan setibanya atau seturunnya Presiden Erdogan dari pesawat kenegaraan Turki, lalu kemudian masuk ke mobil rangkaian. Ini yang terlihat cukup hangat begitu, kesan yang ditangkap oleh publik, terlebih hari ini dengan suasana yang saya bisa katakan meriah dalam artian bahwa ada pelajar yang ikut serta
meramaikan kedatangan Presiden Erdogan ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemudian dengan sambutan-sambutan yang bahkan sebelum Presiden Turki tiba di kompleks Istana Kepresidenan sudah disambut juga oleh warga setempat, oleh warga Kota Bogor, terutama para pelajar juga di sana. Nah, yang terlihat sekarang kedua tokoh sudah berada di dalam Istana Kepresidenan sebelum akhirnya akan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan pertemuan bilateral, pertemuan eye level, saya katakan begitu, pertemuan empat mata antara kedua pemimpin negara, Turki dan juga Indonesia. Kalau kita ingat lagi saat Presiden Erdogan ini akan melakukan kunjungan di 3 negara, tidak hanya di Indonesia. Anda sudah sempat singgung tadi, Juno. Kunjungan dimulai dari Kuala Lumpur, Malaysia, selama 2 hari mulai dari tanggal 10 hingga 11 Februari lalu. Kemudian Indonesia menjadi negara kedua yang dikunjungi Presiden Erdogan di hari kemarin, sejak kemarin tiba di Indonesia, tiba di Jakarta pada 11 Februari, lalu berlanjut lagi di hari ini, pertemuan puncaknya begitu, di tanggal 12 Februari 2025, barulah kemudian kemungkinannya pada selepas pertemuan ini, Presiden Erdogan akan langsung terbang menuju ke Pakistan untuk melakukan kunjungannya. Dalam akun X, @RT Erdogan, di tanggal 10 Februari 2025, ia menyebutkan bahwa 3 negara ini ia sebut sebagai 3 negara sahabat dan bersaudara begitu. Spesifik kalau kita menyinggung soal pertemuan yang berlangsung di Indonesia hari ini, ia menyebut bahwa pertemuan untuk melakukan atau memperkuat lagi perjanjian hubungan bilateral yang sudah dibentuk sekian lama antara kedua negara, Indonesia dan juga Turki, sambil merayakan hari jadi ke-75 hubungan diplomatik Indonesia dan Turki. Ada niatan juga sesungguhnya dari pemerintahan Turki untuk memperkuat soliditas ataupun juga memperkuat hubungan kerjasama dengan negara-negara ASEAN, mengingat dari 3 negara itu 2 diantaranya adalah anggota ASEAN, Indonesia dan juga Malaysia, serta memperkuat hubungan atas dasar persaudaraan. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Erdogan lewat akun X di tanggal 10 Februari 2025. Dan kemudian dengan beberapa kesamaan, kemudian semangat diplomasi yang juga sebagiannya sudah diejawantakan dalam beberapa perjanjian begitu ya. Ini bisa diharapkan bisa lebih kuat, bisa lebih intens lagi dijalankan. Pertemuan sedang berlangsung di dalam Istana Kepresidenan. Sambil kita nanti menunggu apa keterangan resmi dari kedua belah pihak, baik dari pemerintahan Turki maupun juga pemerintahan Indonesia soal apa bentuk-bentuk kerjasama lain yang akan dicoba direalisasikan sesegera mungkin untuk mencapai target-target yang hendak dibawa ke masa depan. Sambil kita juga mencermati soal data dari aspek ekonominya. Tadi sempat saya singgung bahwa ada komitmen dari kedua belah pihak untuk menaikkan nilai volume perdagangan tahunan yang awalnya 1,5 miliar dolar Amerika menjadi 10 miliar dolar Amerika, mengingat juga dalam catatan terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, secara tahunan realisasi investasi dari rentang Januari sampai Desember 2024, Turki ada di urutan ke-44 dengan nilai tambahan investasi 19,4 juta dolar Amerika Serikat di 755 proyek. Tentu ini yang menarik dicermati sejauh mana realisasi ekonomi ini bakal coba dicapai oleh kedua belah pihak, Juno. Baik, kita nanti masih terus nantikan bagaimana hasil dari pertemuan khusus antara Presiden Prabowo dengan Presiden Erdogan, Tifal Solesa. Saudara-saudara, Breaking News Kompas TV terkait dengan pertemuan dan lawatan kerja dari Presiden Turki di Istana Bogor saat ini kami akan hadirkan kembali hanya di Breaking News Kompas TV.